Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la quwata illa billahil alil azim. Kita berjumpa kembali dalam bincang ilmiah. Kali ini tamu kita sangatlah istimewa, saudara saya, teman sekelas saya ketika di Mekah dahulu di sholat ya. Dan saya ya sama beliau itu dekat, sering berbagi tempat tidur ya. Kita terkadang tidur di kediaman beliau, beliau tidur ke rumah saya. Jadi sudah sangat dekat dan paham. Nama beliau bernama Ustadz Kiai Hari Wibowo. Kayak bukan orang Madura, tapi beliau asli orang Madura, Pamekasan. Jadi tema kita kali ini berbincang tentang Al-Quran. Beliau adalah seorang hafidh. Beliau menghafal Al-Quran, dan saya melihat sendiri bagaimana beliau kalau sudah tengah malam itu, sholat malamnya, ditakrir kembali Al-Qur'annya. Beliau sekarang berada di Jalan Mangga nomor 97 RT 01 RW 03 di Kediri, Jawa Timur. Nanti kita masukkan di link deskripsi kami. Beliau sekarang mengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Furqan. Selamat datang Ustadz Hari Wibowo di Bincang Ilmiah. Iya, semoga pertemuan kita membawa berkah insyaallah. Amin, amin. Ustadz Haribowo, sebelum kita memulai bincang ilmiah tentang tahfidz dan lain sebagainya, mungkin Ustadz bisa memperkenalkan Ustadz dan juga pendidikan, biografi singkat pendidikan Ustadz, dimulai dari awal dan seterusnya sampai sekarang membuka lembaga Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Furqan. Dipersilakan Ustaz. Iya, terima kasih Kiai Haji Abdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustadmidin asyrafa amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Latif Abdul Nazim, guru saya, ustadz saya, dan juga teman saya waktu di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Dan juga ikhwan dan akhwat semuanya. Mengenai tentang biografi singkat saya dilahirkan di satu kampung terpencil, yaitu Kampung Langdulang, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan, Madura. Kemudian latar belakang pendidikan saya seperti biasa orang kampung, sekolah di kampung saya kan pagi biasanya sekolah SD, kemudian sorenya sekolah madrasah ibtidaiyah. Kemudian kalau malam belajar Al-Quran di musola atau dalam bahasa Maduranya itu langgar. Jadi kita mendatangi kiai, malam itu belajar Al-Quran. Jadi memang kalau di kampung kan seperti kita ketahui kan penuh kegiatan. Jadi pagi kita sekolah umum, sore kita belajar agama di madrasah. Kemudian malamnya kita Al-Quran. Kemudian setelah lulus dari SD, kemudian lulus juga dari madrasah ibtidaiyah, awalnya saya sama orang tua direncanakan untuk mondok di paman saya di daerah Jember. Ada pesantren namanya Bustanul Ulum di daerah Panti. Cuma karena di kampung itu banyak yang mondok ke Banyuanyar, kebanyakan di rumah saya, di kampung saya, mondok ke Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, maka saya tidak mau. Saya mau mondok di Banyuanyar saja. Itu dan alhamdulillah timur pilihan atau... ini sangat tepat sekali. Banyuanyar dalam barat. Oh, dalam barat. Kiai Haji Muhammad
Siap. Jadi saya minta sama orang tua jangan dimondokkan di paman saya, karena di kampung saya kebanyakan mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, dan alhamdulillah saya sangat senang sekali semangat di sana. Dimasukkan ke pondok. Ketika di pondok, karena memang awal-awal ya ikut teman-teman. Pertama menghafal Quran. Ketika nyampe di pondok belum menghafal Quran. Cuman lihat-lihat teman-teman yang menghafal Quran, dan ketika dari rumah memang sudah punya cita-cita untuk menghafal Quran karena termotivasi, terdorong, dan termotivasi oleh berita tentang suksesnya seorang ustadz di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, yaitu Ustadz Syahid Badrut Tamam, yang kemudian di Banyuanyar jadi guru saya. Jadi guru tahfidzul Quran saya. Jadi ketika dengar beliau sampai juara 1 nasional, kemudian dikirim ke Mekah, masuk ke Ka'bah, kemudian muncullah di hati saya berazam untuk menghafal Quran. Hanya ketika ke Pondok Pesantren Banyuanyar, pas waktu itu saya masih baru, ada wisuda Al-Quran. Waktu itu yang wisuda namanya Ustadz Saiful Bahri dari Dempo, yang menyoal Al-Qurannya beliau adalah Syekh Muhammad bin Ismail Zain Al-Yamani. Wah, kayaknya seru acara. Jadi saya sangat pingin kayak beliau. Akhirnya mulai menghafal. Jadi sebelum ini Ustaz, sebelum masuk ke waktu menghafal itu, saya sangat tertarik. Motivasi itu timbul ketika Ustadz itu mendengar seorang hafid yang sukses. Apakah itu ada inisiatif atau dorongan dari orang tua? Apakah Ustadz itu mendengar sendiri kabar tersebut? Oh iya, dengar dari orang, karena ketika itu kan di rumah kan banyak mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, otomatis berita itu sampai dengan cepat ke kampung. Cuma untuk saya pribadi, sama orang kampung ditakut-takutin. Ditakut-takutin, kalau menghafal Quran nanti kalau pulang apa yang mau dimakan, itu kan dikirain kalau orang hafal Quran itu kan nanti cuma sibuk dengan Quran, nggak bisa kerja gitu kan. Ini bukan tantangan bagi saya. Maka kemudian ketika saya mondok, mulailah saya menghafal Quran. Ketika motivasi yang awal di rumah itu sudah tertanam di hati saya, maka tambah kuat lagi ketika melihat teman yang wisuda. Dan yang menyoal lagi Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani dari Mekah, tambah seru lagi. Maka kemudian dari itu saya termotivasi menghafalkanlah Al-Quran pada tahun 2000. Saya mulai menghafal tahun 2000. Berapa bulan saja, nggak bertahan lama, dapat 1 juz, berhenti. Kemudian beberapa tahun kemudian saya nggak menghafalkan. Kemudian muncul lagi keinginan, semangat lagi, akhirnya terus dilanjutkan. Jadi pernah berhenti sebentar. Jadi ketika berhenti beberapa bulan, saya nggak ingat berapa bulan berhentinya, kemudian termotivasi lagi. Jadi saya mendekati teman yang sudah iklan itu, namanya Ustadz Saiful Bahri. Saya minta nasihat, minta arahan, tanya-tanya cara menghafal. Kemudian oleh beliau diajarkan, dikasih teorinya, dimotivasi bagaimana kita istiqomah dalam menghafal Quran sampai selesai. Maka sejak itu saya bangkit. Cuma selanjutnya kendalanya sama orang tua nggak boleh menghafal Quran. Kenapa? Sama orang tua nggak boleh menghafal Quran, nggak boleh. Kemudian sama tetangga juga, isu-isu yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau nanti kalau pulang itu apa yang mau dimakan, nanti kalau pulang kerja apa gitu kan, itu muncul lagi isu seperti itu. Jadi saya ditakut-takutin. Cuma saya memang tipenya orang yang semangat, nggak pantang menyerah gitu. Akhirnya sama orang tua memang nggak boleh. Cuman saya tetap ngafalin sampai dari saking semangatnya
sering sakit, malam sering nggak tidur, menghafal. Kemudian ketika sering sakit, sampai dibawa pulang 2 kali dari pondok gara-gara sakit sama orang tua. Karena saya tetap memaksa untuk menghafal, akhirnya sama orang tua dibilangin, dia enggak apa-apa kalau menghafal, tapi tolong kesehatannya dijaga. Nah, sejak itu saya tambah semangat karena sudah disupport sama orang tua yang asalnya tidak mengizinkan, tapi kemudian orang tua mengizinkan. Alhamdulillah. Maka Jadi, terus saya lihat ada beberapa poin yang sangat menarik. Yang pertama adalah pentingnya kabar itu disampaikan kepada anak-anak kita tentang kesuksesan orang yang akan memberikan motivasi. Bahkan sampian berbeda dengan orang lain yang sekarang ini banyak ingin menghafal Al-Quran karena memang lingkungannya sudah penghafal Quran. Atau kalau di Arab itu kita sering mendengar dulu seorang anak itu menghafal Al-Quran hanya ingin memberikan mahkota kepada orang tuanya sebagaimana dalam hadis bahwa anak yang menghafal Al-Quran otomatis akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya ketika mereka meninggal atau yang lain. Jadi motivasi yang dapat dipetik itu ternyata mendengarkan kabar. Yang kedua, lingkungan. Jadi pentingnya lingkungan itu untuk betul-betul membantu terhadap sampean dan ya alhamdulillah qadarullah ternyata sampean kuat untuk menghadapi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi motivasi itu terkadang beda-beda. Itu yang sangat masuk kepada saya sehingga insya Allah orang tua yang akan mendengarkan ini banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang soleh. Ini sampai berarti Ustadz itu sudah mulai tahap yang kedua ini. Sudah ada izin dari orang tua untuk menghafal Al-Quran. Setelah itu ada tantangan lagi atau gimana Ustadz? Sejak itu sudah tinggal tantangan ujian-ujian biasa, istilahnya kesulitan menghafal surat-surat yang sulit dihafal itu saja. Artinya kalau dari orang tua, tetangga-tetangga sudah enggak lagi. Artinya yang dibilangin seperti cerita tadi itu sudah tidak ada. Terus saya enggak memperdulikan. Jadi memang saya itu termasuk tantangannya termasuk banyak. Jadi termasuk dari orang tua, dari tetangga. Karena memang di rumah belum ada, di kampung saya termasuk di desa saya belum ada yang hafal Quran. Belum ada sama sekali. Jadi termasuk pertama kali yang alhamdulillah dengan izin Allah yang pertama kali hafal Quran saya. Walaupun enggak 100% lah, maksudnya karena memang saya berangkat bukan dari kecerdasan tapi kemauan. Allahumma arhamna Jadi bil kemudian jadi saya terus menghafal, akhirnya pada tahun 2005 waktu itu teman-teman di Banyuanyar berapa tahun nggak ada wisuda. Jadi awalnya setiap tahun 2 tahun itu sudah ada wisuda, tapi waktu itu lama nggak ada wisuda, sampai 3 tahun kok yang bisa dipandang kok belum ada gitu kan. Akhirnya saya walaupun nggak terlalu maksimal karena sudah lama tidak ada wisuda, sama Ustadz Syahid ditanya apakah kamu siap untuk di wisuda. Hanya saya bilang ke beliau siap. Hanya saya nasihat, memperbaiki bacaan, kemudian baca sama beliau dari juz 1 sampai selesai, dan alhamdulillah lumayan lah hasilnya lumayan. Akhirnya saya diwisuda sendiri. Biasanya kan 3, 4 banyak yang wisuda. Nah waktu itu memang teman-teman lagi belum siap untuk diwisuda. Akhirnya saya memberanikan diri karena ditanya sama Ustadz siap enggak, ya saya memang pengen ya siap, bilang siap. Hanya alhamdulillah disiapkan prosesi wisudanya sebulan sebelumnya, dites setiap malam, dites. Ya alhamdulillah dari beberapa soal lebih banyak yang bisa dijawab dan alhamdulillah lancar. Dan pas wisuda, pas iklan, alhamdulillah lancar.
namun tidak 100% ada sedikit yang salah. Kemudian untuk nilai hasil iklan saya dapat nilai jayin juga, nggak sampai mumtaz. Oh, ya, ya. Jadi memang Ustaz, mungkin perlu saya sampaikan. Jadi kadang-kala orang hafal Quran itu bukan karena cerdas tapi tekun. Ada yang memang bareng, ada cerdas dan juga tekun. Banyak saya lihat orang-orang itu cerdas, menghafal banyak, satu kali duduk setengah juz, tapi dia suruh murojaah nggak bisa, malas-malasan. Akhirnya walaupun cerdas nggak berhasil. Ada yang nggak begitu cerdas tapi tekun, iya alhamdulillah itu berhasil. Yang bagus ya memang kedua-duanya. Ada teman saya yang orangnya cerdas, orangnya tekun. Nah itu insya Allah. Kalau saya pribadi mungkin bisa jadi gambaran ke kawan-kawan yang lain. Saya pribadi dari segi kecerdasan tidak 100% lah, ya alhamdulillah lah kecerdasan. Jadi walaupun saya nggak cerdas, saya harus bisa. Bahkan saya bersumpah, ya Allah, walaupun saya hancur harus hafal Quran. Itu teknik. Bilangnya seperti itu, bersumpah kepada Allah. Ya Allah, wallahi demi Allah, saya walaupun hancur mati saya harus hafal Quran. Hanya itu yang memotivasi saya, walaupun saya nggak cerdas. Ya alhamdulillah. Jadi karena memang nggak cerdas, maksa lama saya menghafal 5 tahun. Dari 2000 tahun, anggaplah walaupun putus-putus, dari tahun 2000 sampai 2005. Walaupun ada putusnya sedikit. Nah, bahkan dari saking memaksanya saya untuk hafal, waktu pulangan nggak pulang, jarang pulang. Jadi karena memang saya sumpah kepada Allah, bersumpah saya harus hafal Quran apapun risikonya, walaupun saya hancur, walaupun saya mati, itu harus hafal Quran. Nah, akhirnya mungkin karena tekad itu saya sampai mengorbankan sekolah. Maksudnya waktunya tugasan nggak tugas. Jadi saya kan sekolah di Banyuanyar dari Sanawiyah, MI pertama, MI 1 tahun, Sanawiyah sampai lulus. Kemudian teman-teman biasanya dari Sanawiyah lanjutkan ke Aliyah, tapi saya enggak, ke Diniyah, ke agama. Kemudian dari Diniyah itu kelas 2 berhenti. Karena saya takut ditugas, Al-Quran belum selesai. Saya nggak milih sekolah, nggak milih lulus sekolah, tapi saya pengen lulus Al-Quran karena memang cita-cita saya itu Al-Quran. Subhanallah. Ya alhamdulillah berhenti sekolah, saya fokus di sana. Kan ada congkop istilahnya dalam masa Madura, pas harian kiai. Di situ saya fokus. Ya alhamdulillah sampai lancar, sampai insya Allah sampai dipersiapkan untuk wisuda. La qadarullah, pas tahun 2005 sebelum saya wisuda itu ada sekolah baru di Banyuanyar, namanya SMA Tahfidz sama SMP Tahfidz, itu baru. Lah saya yang nggak sekolah karena sudah keluar dari sekolah diniyah karena pengen fokus Quran. Akhirnya ya karena ada sekolah baru, ikut sekolah, akhirnya masuk SMA Tahfidz. Dan ketika kelas 1 SMA Tahfidz 2005 itulah alhamdulillah saya diwisuda. Kemudian setelah diwisuda ya sambil bantu-bantu adik-adik yang masih menghafal di pondok. Kemudian setelah selesai di pondok melanjutkan ke tugasan, kan, ditugas mengabdi 1 tahun. Saya ditugas di Desa Bungbaru Kadur, Pamekasan, masih dekat karena memang PJGT-nya temannya kakak sepupu saya. Sebelum ditugas sudah diminta untuk untuk ngajar di sana. Kemudian juga untuk yang ke Mekah, saya juga awalnya nggak nyangka juga. Sebelum ke Mekah, Ustaz. Sebelum ke Mekah, saya ingin tanya, Ustadz sekarang kan sudah buka yayasan tahfidz. Dulu juga belajar dari nol dan bahkan ceritanya betul-betul berangkat dari keinginan dan kemauan diri, bukan karena kecerdasan dan lain sebagainya. Kira-kira Ustadz, dari metode menghafal dulu dengan metode yang belakangan ini, memang ada perubahan atau ada cara yang baru atau memang ada perubahan
ketika sampean menghafal ketika di pondok dulu dengan yang sekarang ada Putus-putus berbeda. suaranya Ustaz. Suaranya putus-putus, bisa diulang lagi pertanyaannya. Ini jenengan suaranya. Ya, kalau di rekaman nanti tidak terlalu putus sebetulnya. Tapi ini jaringannya yang kurang kuat di rumah saya, lagi ada beberapa ini. Begini Ustaz, dari sampean menghafal di pondok itu kan, itu kata sampean barusan berangkat dari kemauan, semangat, termotivasi, bukan dari kecerdasan sampai bersumpah dan sebagainya. Dan kemudian sampean juga melanjutkan ketika dulu sudah mentakrir ya, ketika kita satu kelas di Sholatia itu, beliau sudah mentakrir. Betul. Kemudian sekarang sudah membuka pondok pesantren tahfidz. Kira-kira dari itu, dari ketika menghafal di pondok dan sekarang membuka, ada perubahan metode menghafal apa metode menghafal itu hanya satu saja Ustaz? Atau bagaimana sistem yang sampean gunakan untuk menghafal caranya? Karena sampean bilang ini bukan dari kecerdasan tapi kemauan. Dalam sistemnya atau metodenya, menghafal berapa ayat dalam satu hari atau bagaimana? Silakan Ustaz. Oh ya, untuk metode saya tanya ke kawan-kawan yang sudah sukses, termasuk tadi saya ceritakan tanya ke Ustadz Saiful Bahri namanya. Jadi masukan-masukan dari beliau saya terima. Jadi beliau itu menghafal, misalkan ngambil satu ayat diulang beberapa kali, misalkan ayat 1 Al-Baqarah itu diulang dengan melihat dulu beberapa kali dibaca, baru kemudian ditutup terus seperti itu sampai beberapa ayat yang mau kita hafal, kemudian murojaah. Jadi saya nggak karena masalah metode jalan saja, artinya sesuai yang kita tanya ke kakak senior, karena memang di pondok kakak senior itu sering memberikan pengarahan, semacam pembinaan lah dari kakak senior kita di pondok. Dan juga kita sering ngobrol, karena mereka kan kakak senior walaupun ngajar kita, tapi mereka masih status santri. Jadi kita ngobrol enak, kita curhat, kita tanya-tanya. Kalau di pondok Ustadz sekarang menggunakan metode seperti yang Ustadz dulu, apa ada metode lain yang di pondok? Kurang lebih seperti saya juga. Artinya satu ayat ditahqiqan, dibinazar dulu berapa kali, kemudian bilghaib berapa kali, tergantung kemampuan kecerdasan anak-anak. Jadi sampai sekarang pun di pondok penerapannya seperti itu. Dan memang untuk Al-Qur'an yang sangat tidak mudah itu dalam menjaganya. Jadi murojaahnya itu. Kalau menghafal kan menghafal sudah selesai. Tapi yang untuk betul-betul Quran itu masuk ke hati, masuk ke masuk ke pikiran kita, betul masuk memori kita, itu perlu sering diulang-ulang. Dan jangan putus asa terus gitu. Dan kita biar nggak putus asa perlu ada pegangan motivasi. Saya dulu juga hampir putus asa karena saya nggak cerdas, cepat lupa. Tapi ketika ingat kita di dalam mencari ilmu kan tidak wajib berhasil, tapi harus usaha. Hanya saya, kita kan wajib usaha, bukan wajib berhasil. Hanya itu saya agar tidak stres, agar tidak putus asa, pikirannya seperti itu. Dan juga ingat ke ikro dan suruh baca. Sudah baca. Berarti metode itu ya Ustadz kurang lebih sama ketika diajarkan dulu di Sholatia itu. Saya kan backgroundnya tidak tahfidz kan, tidak ada hafalan Al-Qurannya, hanya sebagian yang masyhur tahlilan apa sebagainya. Pas di Sholatia kan persyaratan 3 juz. Kayaknya metodenya sama seperti itu, disuruh ulang-ulang. Kalau mau sambian satu ayat, 2 ayat, tapi diulang sampai 50 kali. Dan di antara yang diajarkan guru dulu untuk tahfidz yang di Sholatia itu dijelaskan begini. Setiap sholat dibagi-bagi. Setelah habis sholat sekian, setelah habis sholat sekian, habis sholat sekian. Itu sekaligus menjadi murojaah. Kalau Ustadz, murojaahnya itu seperti apa sistemnya? Murojaahnya. Ya,
Iya Ustaz. Jadi karena memang saya nggak baca buku-buku tentang bagaimana menghafal Quran, dan saya lebih banyak mendengar dari kakak-kakak senior. Jadi kalau ada kakak senior bilang ngasih nasihat, oh kamu kalau pengen Qurannya itu kuat, kamu itu baca dalam sholat. Itu saya laksanakan. Artinya setiap ada masukan dari orang lain, saya coba, saya praktekkan. Jadi kebiasaan saya memang dulu itu apapun yang saya tahu, selama saya bisa, Pak, saya praktek, lebih banyak praktek. Ya termasuk cara menghafal. Cara menghafal dari misalkan dari teman yang lain, caranya begini, saya coba dulu. Nah, gimana apa namanya reaksinya ke saya bagaimana? Dan ternyata yang paling nyaman ke saya pribadi itu memang yang tadi itu. Intinya diulang-ulang. Kemudian murojaah biasanya kalau murojaah itu malam. Enaknya memang murojaah bukan malam saya, menghafal yang malam. Jadi kalau malam itu kopi. Saya rutin setiap bulan tuh dikirim kopi sama orang tua. Jadi memang begadang, malam itu begadang dari jam 2 sampai subuh. Terus kadang dari jam 1 ya. Ya walaupun sudah kadang-kala nggak sampai kopi nggak mempan gitu, ada kadang-kala seperti itu. Jadi memang karena pengen dari saking semangatnya ya sampai kita minta kiriman kopi biar nggak tidur, begadang itu kan menghafal. Jadi kalau malam saya biasanya fokus menghafal, nambah hafalan, dan kalau meroja ngambil siang. Biasanya pas menjelang sholat itu kan lumayan waktu. Kata guru saya kita harus pintar mencuri katanya. Kalau orang menghafalkan itu harus pintar mencuri, Mencuri mencuri waktu. waktu. Sedikit apapun waktu perlu kita gunakan. Bahkan saya sampai ke sungai mau mandi itu meroja antar dari rumah ke sungai itu 1 juz, setengah juz gitu. Sambil ya pakai anduk jalan gitu, meroja di jalan. Ini Ustaz, Dari saking kita ingin. katanya Al-Quran itu memang aktsaru tafallutan minal ibil katanya. Sangat cepat lepas kalau tidak murojaah. Sekarang Ustadz kan 30 juz sudah hafal. Ya, kita ketika di Suratiyah saya tahu Ustadz sudah hafal 30 juz. Itu pembagian murojaahnya itu siang jam berapa, malam jam berapa, atau berapa, 1 juz itu berapa hari di murojaah itu. Dan biar tidak hilang kan. Kalau sekarang bukan yang di pondok. Oh ya, sekarang nih saya minimal lah, saya usahakan setiap hari 1 juz. Kadang-kala ya 2 juz. Cuman kalau misalkan sudah tidak lancar, kalau tidak lancar saya punya metode pribadi, saya ulang begini. Jadi kalau sudah sibuk sering nggak ngaji, kadang kalau pas lagi sibuk kan nggak ngaji sehari, kadang nggak cuman surat-surat yang kita istiqomahkan saja yang kita baca untuk muridnya enggak. Nah, kalau sudah kayaknya dilihat kurang lancar, kita balas, kita khususkan waktu beberapa hari gitu. Jadi saya misalkan yang nggak lancar surat juz berapa itu kita ulang 2 kali sampai 3 kali per juz, atau dari juz 1 sampai 30 kalau sudah kurang lancar saya ulang per juz 3 kali atau 2 kali per juznya. Kalau Jadi di ulang-ulang. Qiyamul Lail Ustaz, di Qiyamul Lail sampai berapa juz itu sampai? Kalau Qiyamul Lail saya sekarang jarang, paling baca surat-surat yang pendek, yang ringan-ringan saja. Kalau di sholat untuk sekarang saya baca biasa saja. Saya lebih suka murojaah yang duduk ya, nggak di dalam sholat. Enggak, Duduk soalnya di kalau dalam kitab-kitab sambil Syafi'iyah itu dikatakan begini, Al-Quran itu paling besar pahalanya kalau sedang sholat. Jadi banyak teman-teman yang hafal itu biasanya saya merojaahnya sekaligus sholat gitu. Berarti Ustadz lebih senang yang santai begitu ya, yang ketika merojaah. ya saya lebih senang sebenarnya saya senang juga sih berdiri, cuman kadang-kala kaki sakit gitu kan. Jadi lebih suka lebih Itu suka terus duduk di kursi, dan siapkan kursi khusus sambil ngopi. gitu. Ngopi. Jadi kalau malam ingin murojaah habis sholat tahajud gitu,
Saya bikin kopi kemudian ngaji. Ya, santai, agak ngantuk ngopi gitu. Terlalu Santai-santai. banyak daging onta itu sudah Ustaz. Baik Ustaz, ini kita lanjut. Sampian itu tahun berapa sudah? Ceritanya kenapa ingin lanjut ke Mekah, sekolah di Salatiyah? Bagaimana ceritanya itu yang ke Mekah lalu masuk sekolah di Salatiyah dan kemudian satu kelas dengan saya itu? Tahun berapa inisiatifnya dan bagaimana ceritanya? Iya, Ustaz. Sebelum saya ke Mekah, saya mungkin perlu saya ceritakan dulu latar belakangnya biar nanti lebih Siap, siap, lebih siap. tersambung. Sebenarnya saya ke Mekah termasuk keajaiban. Subhanallah. Awalnya kan saya ikut tes ke Yaman, ke Al-Azhar nggak lulus. Terus rencana mau ke Mesir, tapi ke Mesir sudah tutup. Kemudian rencana mau ke Lipia Jakarta. Nah, karena teman-teman banyak kuliah di sana, kan beasiswa. Tapi saya mikir-mikir, kemudian saya berkunjung ke teman-teman alumni yang sudah datang dari Mekah. Saya tanya kalau ke Mekah itu bisa sekolah nggak? Bisa kan belajar. Ada di sana ada sekolah juga katanya. Tapi saya Salatiyah itu nggak punya bayangan. Artinya dari rumah saya nggak pingin sekolah di Salatiyah. Cuman ya pingin belajar aja di Mekah, pingin ngaji, pingin lanjutkan Al-Quran, ngambil sanad di Mekah. Itu saja. Jadi belum kenal Salatiyah. Cuman kenalnya Salatiyah pernah Ustadz ngajar di kelas namanya Ki Haji Abdul Muti Tabrani itu. Beliau cerita Salatiyah sekilas. Setelah itu saya nggak terbayang Salatiyah apa secara mendalam, enggak. Cuman pernah mendengar. Terus Setelah itu ketika saya sudah tanya-tanya ke teman mau ikut yang kerja, fokus kerja atau yang visahur, akhirnya ibu saya tanya ke Kiai itu kalau yang kerja nggak bisa belajar, sibuk katanya yang kerja. Hanya orang tua nggak setuju ngambil yang visahur katanya, yang nanti nggak bisa ngaji. Ngambil yang visahur, kemudian berangkatlah nyampe di Mekah. Nyampe di Mekah sama teman-teman diajarin jadi mutawif, bukan diajak sekolah. Jadi saya tanya-tanya. Di sini kalau mau kalau mau tahun nyetor berapa itu? Al-Qur'an di mana? Tahun berapa itu? 2009. 2009 saya habis pengabdian, terus berangkat, nyampe di Mekah kan, ya ikut teman-teman, ya diajarin jadi mutawif, kemudian saya tanya-tanya di mana kalau mau setor Quran juga teman-teman ngasih tahu di Sayyid Nabil. Sayyid Nabil Tapi ya. saya ketemu sama alumni Ummul Qura, beliau ngasih tahu, sampai kalau mau setoran di Malik Fahad katanya. Di King Fahad lantai 2 itu Qismul Kibar. Itu ada untuk penyetoran Al-Qur'an. Ini saya ke sana, daftar, kemudian ikut untuk program Qismul Kibar untuk setoran Al-Qur'an. Akhirnya saya dikasih rekomendasi, dikasih surat pengantar untuk ikut di halaqahnya Syekh Muslim Taurodi, kalau nggak orang Pakistan. Saya setoran beliau sampai 30 juz, kemudian sama beliau diikutkan ikhtibar untuk ngambil syahadah dari Masjidil Haram di Jamiah Khairiyah Shisha. Jadi di Shisha, kemudian dites, dan alhamdulillah setelah tes itu saya mendapat nilai mumtaz sana. Dengan ada 2 teman saya juga yang ikut. Berarti sudah ada syahadah Masjidil Haram, Ustaz? Ada syahadah Masjidil Haram, ada. Saya dapat syahadah. Yang bagian Qismul dari Jamiah Khairiyah ada. Nah, setelah itu kemudian nyambung. Untuk setelah selesai itu saya 1 tahun nggak sekolah, cuman ngaji di Sayyid, di Syekh Makki pagi, kemudian kerja jadi mutawif. Akhirnya ini mungkin yang melatar belakangi saya ke Salatiyah. Ketika saya kerja kok batin saya nggak cocok
artinya kerja itu kurang cocok dengan panggilan hati saya, kok gelisah saya gitu di Mekah. Kok saya nggak tenang gitu walaupun kerja, mungkin uang ada gitu, tapi saya kok mungkin karena berlawanan dengan tujuan saya ke Mekah, saya gelisah gitu. Akhirnya di rumah itu kan ada Ustadz Ainul yang sekolah ke Sholatiyah, pagi-pagi bawa kitab banyak itu. Ustadz Ustadz Ainul Yakin. Iya, Ustadz Ainul Yakin. Terus saya bilang, itu dulu sebelahan rumahnya atas bawah dengan saya lihat kok ini kawan-kawan kok pagi-pagi bawa kitab banyak gitu kan. Ini kemana? Saya tanya ke Sholatiyah katanya. Saya kan nggak tahu Ustadz, cara mendaftarnya pakai kayak gimana. Akhirnya Ustadz Ainul itu family saya. Iya, betul. Anunya sama dia, kakaknya sama. Terus satu ketika Ustadz Maudud itu datang dari Indonesia mau masuk Sholatiyah katanya, main ke rumah sama Ustadz Jeffrey almarhum. Allah yarham. Ya Rabb. Main ke rumah, ngobrol-ngobrol. Dia mau masuk Sholatiyah katanya. Ayo saya mau ikut. Saya bilang. Karena saya mau ikut Ustadz Ainul apa namanya? Pernah bilang mau ikut, tapi akhirnya saya repot nggak ikut. Kemudian berikutnya saya ke Sholatiyah sama teman-teman ikut Mustami. Akhirnya sama Ustadz Maudud itu, Kiai Haji Maudud. Masuk Mustami dulu. Kok ya, saya lihat tehnya itu, tehnya kok lucu-lucu gitu kan. Tehnya itu apa namanya, ngajarnya itu ada guraunya, kemudian Syekh Mahlian saya. Syekh Abu Mu'ad Mahlian ya. Kok kok seneng saya kok menemukan ketentraman hati waktu itu. Kok saya senang gini, masyayikh. Saya kan sebelumnya Sholatiyah nggak tahu Sholatiyah itu apa, barokahnya apa enggak. Nol, memang cuman pernah dengar ada Sholatiyah. Ya sejak itu kok di Sholatiyah saya nyaman gitu. Kayak apa ya? Hati itu lapang ketika ada di Sholatiyah itu. Masya Allah. Mungkin karena mereka itu adalah para ulama, orang yang dekat sama Allah, sehingga kita tersinari dengan cahaya ketakwaan beliau-beliau itu. Cahaya iman. Ya, Ustaz. Saya tentram sekali Ustaz. Yang asalnya gelisah itu ketika melihat beliau itu, kok ada energi gitu, energi. Kalau beda. Guru kita Syekh Abu Mu'ad Mahlian itu memang beliau ahli zikir. Dan beliau selalu ceria dalam kondisi apapun, selalu ceria. Subhanallah. Ya. Jadi kita itu kenalnya di kelas itu kan Ustaz? Iya, jadi yang pas kenal sama antum itu saya kan begini, apa namanya? Saya kan Mustami dulu itu sama Ustadz Maudud, Ustadz Jufri. Ustadz Jufri itu kan berhenti ke sekolahnya, almarhum Allah yarham. Berhenti gara-gara saya mau Ustadz Maudud mau masuk, ikut lagi si Ustadz Jufri. Sudah awalnya beliau itu sama temannya, sama Ustadz Ainul juga, kan awalnya sekolah. Kemudian berhenti beberapa tahun, 1 tahun kalau nggak berhenti. Kemudian ketika saya masuk, Ustadz Maudud masuk, akhirnya bareng-bareng sama kumpak, karena satu rumah kan, bukan tetangga. Ayo bareng-bareng berangkat gitu kan. Ya alhamdulillah. Pas sudah pendaftaran siswa baru, diumumkan sama saya, ayo yang mau tes, mau yang masuk kelas 3 atau mau tetap di kelas 2 gitu kan, enggak apa-apa. Tapi kalau mau masuk kelas 3 itu harus tes katanya. Akhirnya saya ikut tes sama Jufri. Kemudian Fadil, orang Jambi. Fadil orang Jambi itu bareng saya, cuma dia kan memang nahwu sorobnya belum bisa, jadi dia tetap di kelas 2. Enggak ikut tes, langsung duduk saja di kelas 2. Padahal beliau kan bareng saya sebenarnya. Beliau hafiz juga. Kemudian di tes itu saya ditanya, saya ngetes waktu itu Syekh Osman. Allah ya. Jadi dites kitab, dites Alfiyah, kemudian dites Al-Quran.
pas di tes Al-Quran saya nggak sampai diambilin ayat untuk dibaca, enggak. Hafal Quran, hafal berapa? 30 juz. Sudah disuruh pergi sama Syekh. Sudah selesai katanya. Lulus. Saya langsung ya suruh masuk kelas 3 itu. Suruh masuk kelas 3. Di kelas itu kemudian kan yang satu kelas sama antum, saya kan awalnya belum kenal sama antum kan. Ya, ya, ya. Apa namanya? Saya suruh, kan antum tahu sendiri, saya suruh ngaji sama saya kan Ya. memang dari pondok, dari banyaknya itu suka memberanikan diri kalau disuruh-suruh apa, disuruh ngaji, saya walaupun kadang kala ada sedikit kacau gitu saya nggak masalah. Agak beda disuruh ngaji kan. Saya pas tertariknya sama antum itu pas ada kagum sama antum, kok ada orang baru nih ya. Cuek ya orangnya. Baca kitabnya. Allah, penasaran saya, orang-orang yang kayak begitu itu kan memang saya cari. Jadi ingin saya ambil ilmunya, ingin ambil pengalamannya. Gimana? Makanya Lihat kan saya pas pertama kali cuek ya, Ustaz. Orangnya cuek atau gimana? awalnya kan, iya kan namanya orang nggak kenal kata sayang katanya kan. Betul. Jadi ketika antum pertama kali kenal saya kenal antum, saya kira antum ini masya Allah orang apa namanya ya? Ya biasalah, nggak ada apa-apa. Cuma ketika pas baca kitab, wah ini bukan orang kaleng-kaleng. Nah, sejak itu kan anak tanya sama antum dari mana, kenalan kan ternyata dari Bata-Bata kan. Sejak itulah kita kan kemudian terjalin. Iya, sampai saya datang ke rumah sampean datang ke rumah saya. Sampai betul ada ibu dia kan sampean nginep di rumah gitu. Iya. Makanya saya yang sangat kagum sama antum waktu itu. Di mana sampean mengatur waktunya, masih sempat murojaah tengah malam sholatnya gitu. Wah, subhanallah, asik, nikmat ya. Pas itu sampean rembuk dengan saya masalah mendatangkan ibunda sampean umroh, haji ya, haji dan seterusnya itulah. Iya. Dan panjang. Kita lanjut karena kita fokus di tahfidnya, Ustaz. Yalah, yang sholatnya kita lepaskan saja. Sejak kapan Ustadz itu mempunyai inisiatif untuk membentuk sebuah pondok atau yayasan tahfidz itu sejak kapan? Apa pas setelah sholatiyah atau bagaimana? Setelah sholatiyah itu memang waktu di sholatiyah saya ada keinginan Ustadz. Tapi nggak kuat sih keinginan saya, nggak kuat. Pas kuatnya tekad saya untuk untuk mendirikan tahfidz ini, saya termotivasi oleh teman saya, teman kelas pondok. Beliau itu sebenarnya bukan dulu cuma ikut program. Beliau nggak hafal sampai 30 juz, tapi punya pondok tahfidz. Beliau berdomisili di Gresik. Beliau sangat akrab sekali sama saya. Kayak saudara mulai dari pondok memang di sekolah, kemudian sehari-hari lah di pondok itu kayak saudara. Cuman ketika kita terpisah, selesai pengabdian dari pondok, beliau kuliah, saya ke Mekah, itulah kita putus kontak. Namun ketika saya pas mau pulang itu dipertemukan oleh Allah dengan beliau, qadarullah ya. Kemudian saya main ke pondoknya beliau, kemudian saya termotivasi oleh beliau. Akhirnya saya dari itu kemudian cari jalan untuk punya pondok ya, sampai akhirnya ketemu sama orang yang wakaf tanah yang saya tempati sekarang. Kemudian saya juga beli lahan di situ untuk insya Allah semoga tempat tinggal saya. Jadi awalnya saya termotivasi dari teman. Kemudian setelah termotivasi dari teman itu saya nggak di situ saja, tapi saya datang ke guru saya Ki Muhammad Samsul Arifin. Karena saya ketika itu sudah mikir kalau di Mekah terus saya gimana? Saya kan mestinya kan nanti pasti pulang ke Indonesia, apa yang harus saya persiapkan gitu.
Dari situ saya gelisah lagi. Ini saya mau berhenti apa enggak ya, apa gimana, apa yang harus saya lakukan. Hanya keinginan yang termotivasi dari teman saya itu saya sampaikan ke Kiai. Saya ingin punya pondok yang untuk anak yatim, saya bilang. Oh, itu bagus, kata Kiai. Kalau menurut saya, kalau ingat ke dawuhnya Nabi Muhammad, ana wa kafirul yatim hakada. Iya, Kata ini. itu Kata ini. tidak bisa tidak, kamu harus lakukan itu. Tapi istikharah dulu, kata Kiai. Hanya sama Kiai diajarin doa-doa untuk istikharah, gitu kan. Setelah itu ya saya istikharah berhari-hari, yang hanya sampai saya mantap. Dan Kiai berpesan kalau kamu punya cita-cita seperti itu, dekatilah pengusaha. Deketin pengusaha-pengusaha. Mungkin tujuan Kiai nanti biar kalau misalkan perlu lahan, apa kan kalau pengusaha kan Ya karena mudah untuk memang ada sebagian harta mereka untuk anak yatim sebetulnya kan itu. ya betul. Ya, sejak itu kan saya kemudian sejak kata Kiai dibilang suruh dekat pengusaha, saya balik ke Mekah, pendekatan ke orang-orang yang istilah buka komunikasi. Sebenarnya orang-orang itu, orang agniya, hartawan itu kadang-kala itu beliau punya niatan, tapi praktek cara untuk punya niatan untuk membelajarkan hartanya untuk fisabilillah. Cuma kadang-kala mereka kurang paham caranya bagaimana. Lah kalau kita yang punya pengalaman pernah mondok, kemudian pengalaman pondok pesantren, pas ketemu sama beliau itu bisa klop. Saya beberapa orang ini klop. Ada yang karena memang mungkin Ustaz, pengusaha itu berhati-hati, terutama di zaman modern sekarang, apalagi hidup di kota itu banyak yang background yang diangkatnya itu agama, tapi istilahnya untuk menyenangkan diri sendiri, tidak ada background agamanya sama sekali. Jadi mungkin itu, kalau sudah ketemu yang pas pasti insya Allah. Ya walaupun tidak semua pengusaha pastinya. Tapi ini Ustaz, dari sampean membangun inisiatif itu baru terlaksana itu kapan itu untuk rumah tahfiz sampean? Saya terlaksananya itu tahun 2017. Jadi pas pembukaannya itu tanggal saya pulang, kan beliau kan yang nawarkan tempatnya itu kan sudah ada rumahnya Ustaz. Jadi rumah kontrakan besar gitu kan. Tinggal cari santri saja. Jadi saya survei dulu, kemudian ternyata Masya Allah bagus tempatnya. Jadi saya berpikirnya itu walaupun saya tinggal ini, sementara kan saya ke Mekah, ini tempatnya luas, bisa ngambil guru yang suami istri, saya berpikirnya seperti itu. Dan udah itu saya laksanakan, kemudian saya ngajak ponaan-ponaan yang ada di Madura yang alumni Banyuanyar, artinya selesai pondok tapi nggak tahu mau kemana. Ayo saya ajak, ayo bareng-bareng kita kelola, ini ada tempat wakaf, kita gunakan untuk pondok tahfiz. Ya alhamdulillah ponaan-ponaan saya ada yang mau, dan juga sebagian ada alumni Banyuanyar juga yang seperjuangan dengan saya ajak, ayo kita kelola bersama. Alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah yang ponaan saya itu tetap bertahan sambil kuliah, sambil menghafal, sambil ngajar. Ya alhamdulillah seperti itu. Ini jadi khusus du'af atau khusus yatim piatu saja atau diumumkan Ustaz? Untuk pondok saya, untuk pondok kami ya Sandarul Furqon, namanya Yayasan Darul Furqon Al-Islamiyah. Jadi saya mengambil nama daripada nama Al-Quran Al-Furqon, Tabarakalladzi Nazzal Furqon. Nah, itu saya ambil. Jadi target kita memang sasaran kita adalah sosial pertama. Jadi anak yatim dan duafa sebagaimana saya sampaikan ke Kiai awalnya. Tapi kayaknya setelah saya di lapangan itu tidak, kalau kita mau berkembang tidak mungkinlah kita hanya untuk anak yatim dan duafa, tapi kita bisa umumkan untuk orang lain. Akhirnya
kita dengan kawan-kawan membuka dengan pengurus, akhirnya kita ada sedikit perubahan konsep, maka prioritas memang kita yang diutamakan adalah yatim duafa. Tapi kalau ada yang bukan duafa yang mau berbiaya, kita terima. Yang penting senang dengan program kita. Ya, kita suruh survei dulu kalau memang mereka senang dengan program kita, ya tidak ada masalah. Bisa laki dan perempuan, Ustaz? Sementara cuma laki-laki karena belum ada tempat untuk perempuan. Jadi kita fokus di laki-laki, dan sekolahnya pun kita numpang di pesantren lain, Ustaz. Jadi kayak sanawiyahnya, aliyahnya itu kita kerjasama dengan pondok lain yang di sekitar pondok. Jadi pagi sekolah di luar, kemudian pulang, baru kemudian ikut program pondok. Berarti Mulai menghafal, baca kitab, kajian-kajian kitab, kemudian setorannya, semua baik. Ada program ekstrakurikulernya juga, keseniannya. Insyaallah barokah, Ustaz. Insyaallah. Berarti kalau Amin, Ustaz. Kalau yatim piatu itu tidak berbayar ya? Atau duafa itu tidak berbayar? Kalau yang duafa kita free-kan, Ustaz. Kita free-kan. Memang perjalanan awal sampai sekarang itu memang ada terus berkembang, Ustaz. Jadi asalnya memang kita mau gratiskan full gitu kan. Cuma kadang-kala ketika digratiskan full tanpa biaya sama sekali, itu efeknya apa semangat, ya? kurang Pas anak-anak itu rasa memiliki kurang. ya. Rasa kesemangat apa ya? Karena mungkin ditanggung semua itu beda dengan yang berbiaya. Kemudian jadi banyak penemuan yang kita alami ketika berjalan, termasuk misalkan kita sudah biayain full misal berapa bulan, akhirnya dia pulang gitu, kadang pulang nggak pamit gitu kan, nggak kerasan segala macam. Itu kita pertimbangkan, akhirnya kita buat sistem. Nah, jadi karena kita kan masih baru merintis, untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, akhirnya kita bikin sistem untuk pertama kali masuk, kayak biaya pendaftaran sekolah separuh ditanggung pondok, separuh ditanggung orang tua. Ini seperti itu. Tapi ketika 3 bulan sudah kerasan di pondok, sudah ditanggung pondok sampai Insya Allah sampai kita sudah berapa santri, Ustaz, sekarang? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Ustaz. Sekarang ada 11 yang netap, itu 11 santri, ada yang dari Madura, yang banyak dari Jombang. Ada lulusan yang sudah hafid 30? Untuk sementara santri belum ada yang 30 juz, ada yang sudah 16, ada. Karena memang ini, Ustaz, karena kan dari awal kita kan bermerintis, ada yang sudah hafal 12 kemudian pindah pondok. Jadi andai kata kalau boleh andai kata dia tidak pindah ke pondok lain, mungkin sekarang sudah wisuda. Cuma ya kita kan juga nggak bisa mengekang orang kan, harus sampai sampai selesai. Yang penting mereka sudah mau ngaji di pondok, ya alhamdulillah. Ini sejauh Ustadz melewati, apalagi sudah melewati musim pandemi, dalam mengurus beberapa santri yang kalau yatim piatu itu setelah kerasan di-free-kan, itu ada beberapa kendala atau kendala-kendala apa yang pernah dihadapi oleh sampean, Ustaz? Efek dari pandemi istilahnya. Ya, efek pandemi dan mengurusi orang lain dengan free dan lain sebagainya itu, atau ya bagaimana mengelola tahfidz itu kendalanya? Sementara ini walaupun pandemi kayaknya nggak terlalu ngefek untuk ke pondok, walaupun di free kan. Jadi memang anak santri, anak yatim itu sudah sepengalaman setahu saya dari perjalanan menjalani ngurus anak-anak yatim itu,
memang setiap anak sudah ada rezekinya masing-masing, Ustaz. Jadi saya kan berpikirnya begini waktu awal kan, ini digratiskan, dapat biaya dari mana? Itu pikiran saya awalnya pusing. Tapi ketika berjalan Ustaz, itu ternyata Allah itu nggak meninggalkan saya. Allah tetap anugerah, mulai dari Allah memberikan pengalaman, bimbingan, dipertemukan dengan orang-orang yang pengalamannya memang dibutuhkan oleh saya, itu saya dijumpakan oleh Allah. Nah, jadi memang yang penting kita itu berdakwah ikhlas lillahi ta'ala, mesti Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik, yang yang bisa membimbing kita apa yang kita perlukan. Saya biasanya perlu ini, datanglah orang yang memang saya perlukan. Perlu ustaz, tinggal ini aja, ngomong aja sama Allah, sholat hajat, Allah datangkan itu. Artinya selama saya mengelola ini, saya rasa nggak ada kesulitan. Nah, biasalah sedikit kendala-kendala itu kan sudah lumrah lah istilahnya. Ya, pasang surut pasti ya. Pasang surut, biasalah seperti itu. Tapi masalah pendanaan apa itu, saya enggak ada kesulitan sama sekali, Ustaz. Jadi alhamdulillah, biidznillah, qadarullah, berkahnya anak ngapal Quran, berkahnya anak yatim itu memang luar biasa. Di luar nalar kita, nggak bisa diprediksi. Jadi apa yang saya bayangkan di awal mendirikan pondok itu nggak terjadi. Beda dengan kenyataan yang saya alami sekarang. Dan Ustadz telah membuktikan terhadap kekhawatiran Ustadz sendiri, bahkan kekhawatiran orang kampung dulu. Itu kemudian orang di kampung, karena yang mengatakan orang yang hafal Quran mau makan apa, akhirnya malu, Ustaz. Jadi saya alhamdulillah qadarullah ya. Walaupun ya hafal Quran, yang mau dimakan ya alhamdulillah ada, sampai bisa ke Mekah menghajikan orang tua, itu kan semuanya barokah Quran, sampai punya pondok itu kan. Masya Allah, tabarakallah. Ini di samping sampian sibuk dengan mendidik dan menemani keluarga, mendidik anak-anak yang sekolah atau yang tahfidz di pondok Ustadz, itu ada kegiatan sehari-hari yang lain, Ustaz? Di pondok saya? Enggak, sampian. Oh iya, saya di pondok selain ngajar, ya karena saya baru datang dari Mekah, baru istilahnya kan awalnya saya pulang pergi, cuma sekarang sudah fokus. Tahun berapa dari Mekah terakhir sampean sudah nihai itu? Nihai sekitar 3 bulan yang lalu, Ustaz. Jadi ketika pandemi ini saya banyak belajar, Ustaz, tafakur itu kan. Artinya ya mengkaji, berpikir dan segala macam, akhirnya timbul kesimpulan bahwa memang saya harus di pondok. Waktunya fokus begitu. Ya, fokus di pondok, dan memang saya sangat termotivasi dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Udah. Artinya keraguan yang dulu saya kan masih goncang masalah ekonomi, masalah apa. Itu kan sebelum saya pulang kemarin kan masih banyak goncangan-goncangan. Ya karena terbiasa di Mekah kan pekerjaan ada, kemudian segala yang kita perlukan terpenuhi. Cuman pokoknya hidup di Mekah itu nggak ingat uang ya. Sudah terlalu banyak uang. Jadi akhirnya saya mantapkan aja, Ustadz. Jadi udahlah, saya betul-betul yakin, nggak tahu mungkin sudah nyampe waktunya Allah saya harus duduk. Saya mantap dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan alhamdulillah, Ustadz, saya nyampe di sini kok aneh gitu ya, Ustaz. Lebih tenang gitu. Agak yang saya sebelum duduk di pondok itu, masyarakat itu ya kayaknya itu sangat, karena di sini kan termasuk daerah
yang abangan. Hmm. Asalnya kan nggak terlalu dekat ke pondok. Jadi alhamdulillah sekarang sudah merapat ke pondok. Kemudian saya dari Mekah itu kan juga berpikir apa sih yang ingin menjadi mata pencaharian untuk di samping pondok juga untuk keluarga. Ternyata Ustadz, kayaknya sih saya dapat ilham harus begini, gini, gini. Apa ya, dimudahkan pokoknya termasuk usaha ini. Bermunculan ide-ide yang kemudian bisa saya terapkan. Subhanallah. Mungkin itulah yang Intan Surabaya yang sebut. Saya memang dari Mekah tidak ada niat lain. Saya memang sisa umur saya ini, saya betul kepada orang lain, kepada umat Nabi Muhammad, kepada manusia itu di akhir umur saya yang mungkin sangat singkat ini, saya betul-betul berdoa kepada Allah semoga saya betul-betul bermanfaat, baik dari perkataan, dari tenaga, apa yang bisa saya sumbangkan untuk agama Allah itu insya Allah. Sampai kalau nyawa pun diperlukan insya Allah saya siap. Allah. Jadi di akhir umur saya ini saya betul-betul ingin maksimal ya sesuai dengan kemampuan saya, apa yang saya bisa berikan untuk umat, apa yang saya bisa berikan untuk agama Islam, apa yang sekiranya bisa membahagiakan Rasulullah gitu ya. Amin, amin. Simpelnya. Amin. Allah yang suruhkum yusahil insyaallah. Amin. Ya Rabb, ya. Mungkin biar sekaligus ya Ustadz, kita mengambil dan menimba ilmu dari sampian sekaligus ingin tahu Ustadz kan katanya jual kurma dan apa ya yang dibutuhkan orang-orang biasanya harus ke Mekah. Ustadz sudah mempersiapkan itu. Gimana itu? Bisa beli lewat Shopee atau harus ke toko Ustadz atau gimana? Oh iya, untuk jualan saya kan memang jualan saya, usaha saya kan memang bakatnya kebanyakan yang saya usaha ini adalah ada nilai-nilai agamisnya, seperti misalkan kayak kurma ajwa, artinya di dalam kita menawarkan ke jemaah bukan hanya jualan tapi ada unsur dakwah seperti kurma ajwa. Jadi kita menawarkannya enak, bukan hanya pingin untung, tapi bagaimana orang itu mempraktekkan suatu hadis. Nah, seperti misalkan ajwa, kemudian siwak, Aduh. kemudian kita jual kurma ajwa, kurma sukari dari Madinah, kemudian ada juga kurma yang lain, ada kurma Tunisi, kemudian habatus sauda, kemudian yang terbaru ini Ustaz, untuk yang oleh-oleh haji umroh, sebelum saya bahas yang produk terbaru, untuk toko kami karena ada keterikatan dengan umroh itu diberi nama oleh-oleh haji Darul Furqon. Bisa dilihat di Instagram oleh-oleh haji Darul Furqon atau di jualannya lengkap di situ, fotokopinya semuanya ada. Nanti saya minta linknya Ustaz, biar kita letakkan di deskripsi sehingga insya Allah kita mendapatkan ilmu sekaligus juga menawarkan kepada orang-orang yang senang pada Mekah Madinah itu untuk bisa melihat-lihat lah. Siapa tahu ada yang cocok dan lain sebagainya. Iya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi mungkin perlu saya sampaikan kepada para ikhwan dan akhwat semuanya. Jadi kalau belanja di saya, insya Allah juga membantu perjuangan saya. Jadi, amin. Ini kan saya lagi mau membuat masjid, di antaranya ini kita kan tempat belum memadai kan. Apalagi ini tahun ajaran baru, tempatnya sangat sempit. Jadi, insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Rencananya habis Lebaran mau bikin masjid, kemudian berikutnya disusul sekolah dan asrama santri. Dan insya Allah kita akan step by step, satu persatu. Insya Allah kita mulai dari masjid karena pusat kegiatan di masjid. Kemudian juga produk terbaru kita bikin madu Ustaz. Bikin madu Ruqyah Khatmil Quran Darul Furqon. Ini saya termotivasi dari hadis. Saya baca hadis di kitab Al-Barakah Fis Sa'i wal Harkah. Ini dibaca di Sayyid Muhammad Amin Al-Idrus Madinah. Saya waktu itu
tertarik kok saya sowan ke beliau, diaji di situ. Di dalam kitab itu ada ayat, bukan ayat, ada hadis, alaikum bisyifa'in al-asal wal Qur'an. Oh, Hendaklah kalian menggunakan dua pengobatan, yaitu madu dan Al-Quran. Kemudian saya tanya ke guru-guru saya kan, yang alumni Banyuanyar, yang insya Allah hadisnya lebih tahu dari saya. Ustaz, kalau saya bacakan ke madu ini bisa nggak ya? Kata beliau, ya enggak masalah, ke air aja kan enggak masalah, ke madu ya enggak masalah katanya. Insya Allah itu masuk, di situ insya Allah, di situ masuk. Akhirnya amin, amin. saya dari itu termotivasi, Ustaz, biar kita juga ada nilai dakwahnya, di samping jualan juga kita enak menyampaikan, oh ini ada hadisnya, bukan saya hanya jualan, tapi di samping kita menawarkan juga mengajak orang untuk mengamalkan sunnah, begitu, Ustaz. Jadi kita ini madu, kita bacakan Al-Quran 30 juz dengan santri, Ustaz, dengan harapan kita memang nggak niat lain. Kita niat dalam baca Quran 30 juz ini, semoga siapapun yang mengkonsumsi madu kami, madu Darul Furqan ini, apapun penyakitnya, baik secara medis atau non medis, semoga disembuhkan oleh Allah. Amin, amin ya Rabb. Amin. Niat kita, saya dengan santri niatnya mulai dari khususan Al-Fatihahnya sampai baca Quran sampai hatam, sampai An-Nas kita baca bareng-bareng. Itu niatnya siapapun yang mengkonsumsi madu dan juga orang yang terlibat di dalamnya menjadi tukang memasar, artinya membantu memasarkan, kita doakan juga. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan, teruntuk yang mengkonsumsi oleh Allah apapun penyakitnya, entah itu sihir, entah santet dan segala macam, itu akan dihilangkan oleh Allah dengan berkah Al-Quran dan madu. Yang untuk madu sudah tidak usah saya jelaskan, sudah ada ayatnya itu. Tidak bisa Ustadz, ini daging semua isinya, subhanallah, insyaallah memotivasi dan semangat perjuangan saya juga semakin menggelora ini. Dan insyaallah mudah-mudahan kita sudah dikenalkan oleh Allah satu kelas di Madrasah As-Saulatiyah dengan guru-guru yang sanadnya insyaallah tidak jauh berbeda. Mudah-mudahan Allah sama-sama meridhai kita, menjaga kita. Dan insyaallah tidak hanya berkumpul di dunia, sampai ke surga insyaallah. Amin, Ustaz. Kalau nanti Ustadz sedang doa bermunajat, jangan lupakan saya. Datang sauna fi munajatikum. Selalu. Iya. Selalu, Ustaz, karena memang saya sampaikan tadi saya semua tenaga saya artinya memang saya peruntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Baik dengan doa, baik dengan tenaga, apa yang bisa saya buat, insya Allah saya buat. Insya Allah persaudaraan ini kekal ila yaumil ila al jannah insya Allah. Amin ya Rabb ya Rabb. Ini Ustadz, mungkin di penghujung pembicaraan kita kali ini, saya minta sepatah dua patah dari Ustadz untuk menasihati terutama anak-anak generasi selanjutnya setelah kita ini, apa yang ingin disampaikan. Karena video ini Ustadz, ini insya Allah akan bisa seperti karangan kitab Ustadz. Ini bisa sampai 10 tahun dan seterusnya sampai ke belakang. Dan mungkin ketika saya membuat video itu, saya betul-betul berpikir ini sebagai legacy, bukan untuk saya. Ini akan dilihat oleh anak cucu saya yang kemudian akan memberikan motivasi. Itu yang saya gambarkan sebetulnya. Jadi minta nasihatnya sepatah dua patah, apa yang ingin disampaikan untuk umat Islam Indonesia khususnya atau anak-anak generasi selanjutnya. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Juga saya sebelum menyampaikan penutup ini, saya berterima kasih banyak Ustaz sudah memberikan kesempatan untuk tampil dalam channelnya antum. Pertama, yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya mengajak semua kawan-kawan, yuk kita jaga sholat, terutama berjamaah. Jangan sampai kita nggak sholat berjamaah, yang laki-laki terutama. Kalau yang perempuan kan enggak. Yang laki-laki usahakan sholat berjamaah kalau bisa sebelum adzan sudah ada di di masjid, di musola.
pentingkan bahwa sholat itu betul-betul hal yang penting gitu. Karena memang Allah kan berfirman, hafidhu 'alas shalawati was salatil Salatul wusta. wusta. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi sholat ini penting sekali, Ustaz. Karena orang kalau sudah nggak menjaga sholat itu hatinya biasanya gelisah, Ustaz. Saya sendiri pengalaman dan juga saya amati orang-orang yang saya ketemu dan memang orang-orang yang menjaga sholat insya Allah hidupnya bahagia, terutama sholat berjamaah. Termasuk masalah rezeki dan sholat berjamaah ini, Ustaz, mungkin juga motivasi ke santrinya antum, juga santri saya yang kapan-kapan mungkin mendengar video ini. Ya. Jadi sholat itu, sholat berjamaah bukan hanya nilai ibadah mahdoh saja, tapi ada nilai sosial, Ustaz. Ini fakta dan realita. Saya di Surabaya, orang baru, Ustaz. Orang baru, tinggal di Surabaya, belum kenal kanan kiri, nggak tahu orang, karena waktu itu kan ikut istri. Tapi alhamdulillah Allah memberikan taufik hidayah, saya bisa sholat di masjid, di musola, rutin alhamdulillah. Ternyata ketika kita sholat terus sholat gitu, nggak kenal orang, akhirnya kan 5 kali kita kan ke masjid, masa seakan-akan kan terbangun keakraban. Maka ketika kita sudah sering ke masjid, ke musola, yang nggak kenal akhirnya nyapa, oh dari mana, pengen tahu kenalan. Lah dari kenal itu nanti terjadilah hubungan sosial. Akhirnya tanya dari mana, kemudian latar pendidikan. Nanti saya cerita, Ustaz. Ketika mereka tahu saya, suruh ceramah, suruh ngimamin segala macam. Lah di situ. Jadi sholat berjamaah itu bukan hanya pahala, tapi ada nilai sosial, ada nilai ekonomi, banyak sekali, terutama ketentraman hati. Jadi saya mengajak saudara-saudara untuk ayo kita sama-sama jaga, karena insya Allah kalau kita menjadikan sholat ini betul-betul penting, insya Allah kita akan bangkit dalam segala hal, insya Allah, secara ekonomi, dalam segala aspek lah, insya Allah. Karena memang Rasulullah kan betul-betul berjaya di Madinah ketika sudah ada sholat berjamaah gitu kan, bangkit secara ekonomi, secara politik, karena mudah sekali untuk kita bikin apa-apa gitu kalau sudah berjamaah. Jadi mau ngobrol apa, ketika sudah berkumpul, insya Allah itu akan ada solusi, akan ada ide-ide yang kita dapatkan. Kemudian setelah kita sholat yang 5 waktu, maka kemudian jangan lupa untuk perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu Masya Allah luar biasa dan sangat dahsyat. Jadi untuk orang-orang yang pendosa kayak saya ini, yang dosanya nggak karu-karuan, jadi kalau ibadah yang lain mungkin efeknya ke hati itu nggak sedahsyat salawat kepada Nabi. Cepat sekali untuk membersihkan hati, qadaul hajat segala macam. Terkabulnya hajat itu cepat sekali dengan salawat. Apalagi santri-santri, kemudian ya termasuk mungkin para ustadz juga, kalau pengen hajatnya terkabul, subhanallah itu salawat dahsyat sekali. Saya termasuk mungkin Al-Quran ini saya hafal bakal salawat mungkin. Dulu saya di pondok itu kan minta ijazah dalail ke kiai, dalail khairat. Setiap hari menghatamkan. Niat saya Ustaz dulu baca salawat itu dalail khairat, niatnya saya pingin hafal Quran, paham maknanya, mengamalkan isinya Ustaz. Itu niat saya 3. Pingin hafal Quran, pingin ngerti maknanya, ingin mengamalkan isinya. Dan alhamdulillah kayaknya sih Ustaz, terkabul. sudah terkabul. Amin. Terkabul. Dahsyat sekali. Baru kemudian setelah saya Ustaz, hafal Quran, salawatnya saya tinggal. Dalail itu. Akhirnya kemudian baru saya sadar, diingetin sama Habib.
di Madinah. Terus jangan sampai tinggalin sholawat dan Dalailul Khairat jangan sampai nggak dibaca setiap hari. Walaupun yang harian jangan sampai nggak dibaca. Setelah itu saya menyesal betul, Ustaz. Sampai sekarang saya nggak berani artinya kayak ninggalin lagi seperti itu enggak. Karena memang kalau kita dekat dengan sholawat, dekat dengan Rasulullah itu enak, nyaman hidup itu. Betul, saya sendiri dulu waktu menghalikan sholawat apa itu nyaman sekali. Cuman ketika sudah jauh dari itu sering masalah kita digempur masalah kanan kiri segala macam. Kalau jauh dari sholawat itu seringnya seperti itu. Jadi kalau sholawat itu hidup itu kita insya Allah lebih enjoy, lebih nyaman, santai gitu. Mudah sekali insya Allah. Terima kasih. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Jangan terlalu banyak sholat dan sholawat. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan juga akan menumbuhkan rasa cinta, motivasi dan semangat khususnya. Insya Allah kita termasuk min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan Amin, ini ya perbincangan kita tentang tahfidz dan dunia tahfidz, bagaimana perjalanan teman kita, saudara kita, ustadz kita, Ustadz Haribowo. Beliau sekarang mengasuh pondok pesantren Darul Furqan Al-Islamiyah di Kediri. Mudah-mudahan insya Allah dimudahkan, dilancarkan, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.